Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Faiz Aditya Muzamil dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Universitas Negeri Semarang. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan materi tentang motivasi belajar. Motivasi belajar sebuah hal yang sangat penting dalam proses pendidikan, tapi seringkali luput dari perhatian kita. Permasalahan umum dalam proses belajar. Salah satu tantangan terbesar dalam kegiatan belajar mengajar adalah bagaimana membuat siswa mau untuk belajar. Bukan sekedar hanya harus belajar, tetapi ada kemauan dari siswa itu sendiri. Kadang siswa sebenarnya pintar, hanya saja para siswa tidak memiliki dorongan yang cukup pada diri mereka sendiri untuk belajar. Nah, disinilah peran motivasi menjadi sangat penting. Apa itu motivasi belajar? Jadi, motivasi adalah sesuatu yang mendorong kita untuk bertindak. Menurut Salvin tahun 1994, motivasi belajar adalah proses internal yang mengaktifkan, memandu, dan memelihara perilaku belajar seseorang secara terus-menerus. Artinya, siswa yang termotivasi akan punya semangat belajar yang konsisten, bahkan saat materi sulit ataupun kondisi yang tidak ideal. Tugas guru di sini bukan hanya untuk menyampaikan materi, tetapi juga memelihara semangat belajar siswa itu agar tetap hidup. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Yang per, eh, menurut menurut lesson sendiri ada 6 faktor. Yang pertama adalah faktor sikap. Kalau siswa punya sikap positif terhadap belajar, misalnya mereka merasa bahwa belajar itu penting, bukan penting dan menyenangkan, bukan karena hanya kewajiban, maka motivasi mereka akan lebih besar untuk mau belajar. Yang kedua adalah kebutuhan. Semakin kuat seseorang merasa butuh untuk mencapai sesuatu, misalnya saya ingin masuk ke UNES. Nah, maka semakin tinggi pula motivasi dia untuk belajar. Yang ketiga adalah rangsangan. Kalau pembelajaran dikemas dengan menarik, terus penuh interaksi, menggunakan media visual ataupun metode yang menyenangkan, maka perhatian siswa akan meningkat dan itu akan memicu motivasi dari siswa itu untuk mau belajar. Yang keempat ada afeksi atau perasaan. Afeksi atau perasaan. Belajar yang membuat siswa merasa senang, tertarik, atau penasaran bisa menumbuhkan motivasi dan dari dalam siswa itu. Yang kelima adalah kompetensi. Kalau siswa merasa dirinya mampu atau minimal tidak takut untuk mencoba, maka ia akan lebih percaya diri dan termotivasi untuk belajar lebih lanjut. Dan yang terakhir adalah penguatan atau reinforcement. Pujian, nilai baik, atau sekedar pengakuan dari guru bisa membuat siswa merasa dihargai dan membuatnya ingin terus untuk memberikan yang terbaik. Selanjutnya ada teori motivasi dari Maslow, yaitu hierarchy of needs atau hierarki kebutuhan. Maslow membagi kebutuhan manusia dalam 5 tingkatan. Tingkat pertama yang paling dasar adalah kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis itu seperti makan, lalu ada minum, istirahat, pakaian, dan lain-lain. Kalau siswa lapar atau ngantuk, jelas belajar jadi susah. Nah, seperti itu contoh fisiologisnya di teori motivasi. Yang kedua adalah keamanan. Suasana belajar harus nyaman dan tidak membuat siswa ketakutan ataupun merasa tertekan. Nah, jika keamanan sini sudah terpenuhi, maka otomatis siswa pun akan lebih enjoy ketika belajar dan itu akan meningkatkan motivasi siswa tersebut. Lalu selanjutnya ada kebutuhan cinta dan rasa memiliki. Nah, siswa
Ini bukan cinta yang seperti itu ya, tapi ini cinta adalah yang dimaksud adalah siswa butuh merasa diterima atau didukung oleh guru, teman, dan juga keluarga. Nah, jadi yang dimaksud cinta di sini itu adalah bentuk seperti itu. Jadi siswa merasa diterima dan didukung ataupun disupport oleh lingkungannya. Dan yang keempat adalah harga diri. Harga diri siswa itu ingin dihargai dan dianggap mampu. Jadi harga diri di sini adalah siswa itu ingin dianggap mampu dan dihargai. Nah, seperti pengakuan, terus diberikan tanggung jawab, mendapatkan pencapaian, diapresiasi seperti itu. Dan yang terakhir adalah aktualisasi diri. Aktualisasi diri ini adalah saat di mana seseorang ingin mengembangkan potensinya ke titik maksimal. Seperti pengembangan diri, terus pemenuhan ideologi, mencapai potensi tertinggi, seperti itu. Nah, semua tingkatan ini harus diperhatikan karena motivasi belajar bisa tumbuh jika kebutuhan tersebut terpenuhi secara bertahap. Yang selanjutnya adalah strategi meningkatkan motivasi belajar. Di sini saya merangkum ada beberapa cara yang bisa diterapkan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang pertama adalah buat pembelajaran jadi menyenangkan. Gunakan metode kreatif seperti diskusi, kuis, permainan edukatif, ataupun menggunakan studi kasus. Itu akan membuat siswa menjadi lebih merasa tertarik untuk melakukan pembelajaran. Yang kedua adalah libatkan siswa secara aktif. Siswa yang merasa dilibatkan akan merasa lebih dihargai dan juga bertanggung jawab. Nah, akan merasa lebih bertanggung jawab terhadap proses pembelajarannya. Jadi, siswa itu akan merasa lebih semangat lah untuk mengerjakannya karena mereka berasa bertanggung jawab dalam proses pembelajaran tersebut. Lalu yang ketiga adalah berikan penghargaan dan penguatan positif. Kadang para siswa itu mencarinya bukan nilai, tetapi mereka yang mereka butuhkan itu bukan nilai, tetapi pengakuan bahwa mereka itu sudah berusaha. Dan kan hanya dilihat dari nilainya. Nah, padahal para siswa itu kadang juga perlu di apa namanya divalidasi usahanya. Kalau dia itu sudah cukup berusaha, bahwa usaha dia itu juga sudah hebat, bukan hanya hasilnya saja. Lalu yang selanjutnya adalah yang keempat adalah bangun rasa percaya diri pada diri siswa. Nah, itu bisa dilakukan dengan cara memberikan tantangan yang sesuai dengan kemampuannya. Lalu juga tetap diberi dukungan agar mereka tidak takut gagal dan terus berani untuk mencoba. Nah, untuk yang terakhir adalah bantu mereka menemukan tujuan belajar. Kalau siswa tahu mereka belajar untuk apa, mereka sudah memiliki tujuan mereka belajar itu untuk apa, maka mereka akan lebih termotivasi untuk mengejarnya. Seperti tadi, saya memiliki tujuan belajar itu untuk keterima di UNES. Nah, maka saya akan termotivasi untuk mengejar untuk memenuhi tujuan saya tersebut agar keterima di UNES. Begitu. Akhir. Jadi motivasi belajar adalah hal yang tidak bisa tanpa motivasi belajar, belajar akan terasa berat dan membosankan. Guru lingkungan, dan siswa sendiri semuanya punya peran untuk menumbuhkan dan menjaga semangat belajar itu sendiri. Nah, jadi mari kita ciptakan suasana belajar yang menyenangkan, penuh makna, dan bisa membangkitkan potensi terbaik dalam diri siswa. Terima kasih. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.